Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni al-qurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wa qala al-ulama asyukru sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajli. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Ditbeka yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia besar di alam jagat raya. He is the big person in the world. He is Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who was brought us from the darkness to the light. Happy audience, ladies and gentlemen Muslim, salawat dan salam kita haturkan atas beliau dan keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya yang setia, yang cinta kepada beliau, yang istiqomah menjalankan perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga saudara kita dan keluarga kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau yang apabila kita meminumnya untuk selamanya kita tidak akan pernah merasa dahaga lagi, juga mendapatkan keselamatan kebahagiaan di hari kiamat, dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan orang-orang yang soleh, bersama rombongan para ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita,
paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan teman-teman kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan barokah karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai induknya Al-Quran, dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini masih sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah dalam doa ibadah kepada Allah secara istiqomah, selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dimudahkan, dilancarkan dalam menuntut ilmu agama, dan kelak semoga dijadikan manusia-manusia yang berguna, yang bermanfaat untuk agama dan bangsa. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling mulia Nabi kita Muhammad, manusia paling solih Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia paling tampan Nabi kita Muhammad, paling bagus akhlaknya Nabi kita Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minna
rahmatun lil kauni syamilatun. Nabiyuna Mustafa min ramil basari. Nabiyuna Mustafa min ajmalis suwari. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hari ini alhamdulillah kita sudah sampai di hari yang ke-25 di bulan Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah, dan sampai di hari yang ke-12 di bulan Agustus tahun 2023. Kurang lebih sekitar 6 hari lagi kita seluruh bangsa Indonesia yang beraneka ragam warna kulitnya, bahasanya, akan memperingati atau merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Hari itu hari Jumat di Pegangsaan Timur, proklamator Insinyur Soekarno yang saat itu disepakati sebagai Presiden pertama Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 45 Masehi memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya beliau sowan dulu ke para habaib yang ada di Jakarta, minta restu kepada para habaib, di antaranya Al Habib Ali Kuitang. Lalu diproklamasikanlah pada hari Jumat di Jalan Pegangsaan Timur oleh beliau, Indonesia merdeka. Dan sekarang sudah memasuki tahun 2023. Berarti 2023 diambil 1945 sama dengan 78 tahun kita merdeka. Maka oleh karenanya Al-Fakir mengajak, menghimbau kepada diri sendiri, juga kepada saudara-saudaraku setanah air, sebangsa, khususnya seagama. Mari kita isi kemerdekaan dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang berfaedah, dengan sesuatu yang memberikan manfaat untuk orang lain, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Jangan sampai disia-siakan, karena kemerdekaan yang kita raih itu bukan merupakan hadiah dari kolonial Belanda yang telah menjajah kita kurang lebih selama 350 tahun menurut catatan sejarah. Kalau ada pendapat lain silahkan saja, yang penting jangan ribut. Dan
juga dijajah oleh tentara Jepang selama 3,5 tahun. Begitu lama dulu orang tua kita hidup dalam masa penjajahan. Tentu kehidupan mereka sangat amat sulit dalam berbagai aspek kehidupannya. Untuk sholat tidak ada ketenangan, mereka sholat sembunyi-sembunyi di hutan-hutan belantara, di dalam gua, di tempat-tempat yang aman, karena memang situasi kondisi saat itu mereka sedang dijajah oleh kolonial Belanda. Maka bersyukurlah kita berkat rahmat Allah, berkat pertolongan Allah, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka akhirnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari penjajah. Jadi ini kemerdekaan yang kita raih bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah Jepang, tapi ini atas kegigihan, atas perjuangan, atas pengorbanan, tetesan darah para pahlawan seperti Jenderal Sudirman. Itu seorang ustadz. Jenderal Sudirman lah orang yang paling pertama kali, waktu itu namanya bukan ABRI ya, bukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Waktu itu apa namanya Pak Imron? TRI ya? Hah? TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian ganti lagi apa? TKI. Hah? TKI. 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 Tentara Kerja Indonesia. Tentara Keamanan Indonesia gitu. Apanya? Beliaulah orang yang paling pertama kali membentuk tentara yang lalu kemudian sekarang jadi ABRI, kemudian dari TNI. Beliau seorang ustadz. Beliau punya keistimewaan. Keistimewaan beliau yang masyhur diantaranya adalah beliau tidak pernah putus dari wudhu. Beliau selalu dalam keadaan punya wudhu, dawamul wudhu, dan beliau rajin sholatnya. Jadi beliau sangat disiplin mengerjakan sholat di awal waktu, sehingga beliau punya keistimewaan ketika beliau dikepung oleh tentara Belanda, dan saat itu beliau sudah terkepung dan ada di situ, tapi tentara Belanda tidak ada yang dapat melihat beliau, padahal beliau ada di situ. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada Jenderal Sudirman. Kemudian Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya. Mereka adalah para ulama sebenarnya. Jadi para ulama itu sangat amat berjasa besar atas kemerdekaan Republik Indonesia. Termasuk yang menciptakan lagu syukur. Siapa tuh? Mutahar. Itu Habib, seorang Habib itu. Namanya Mutahar. Itu seorang Habib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak Karno hanya proklamator saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka para pahlawan telah berjuang sekian lama untuk merebut kedaulatan negara Republik Indonesia dari penjajah Belanda dan Jepang. Mereka mengorbankan waktunya, mengorbankan harta bendanya, bahkan nyawa yang cuma satu-satunya mereka korbankan demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah merdeka, mereka tidak merasakan hidup di alam kemerdekaan. Mereka hanya berjuang. Maka kita patut menghargai jasa-jasa para pahlawan. Bung Karno mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kita bacakan Fatihah untuk para pahlawan yang telah berjuang dengan gigih selama sekian lama merebut
kemerdekaan dari penjajahan Belanda, kita bacakan Fatihah untuk mereka. Semoga mereka yang beragama Islam ya semuanya dijadikan ahli surga, alam kuburnya diterangkan oleh Allah, dilapangkan, diluaskan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bitil kamiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Mereka senang dibacakan Fatihah. Gak percaya tanyain mereka dalam kuburnya. Jangan sampai kita melupakan jasa mereka. Kita bersenang-senang merayakan kemerdekaan dengan dangdutan, nyanyian. Sementara yang berebut kemerdekaan mereka, kita lupa gak baca Fatihah untuk mereka, malah nyanyi. Ketika kita nyanyi dangdutan, itu gak datang pahala ke mereka. Padahal kemerdekaan ini atas jasa mereka. Kita tidak boleh melupakannya. Nikmat kemerdekaan adalah merupakan nikmat yang besar. Dengan merdeka Indonesia aman. Dengan merdeka kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, tanpa dibarengi rasa takut, rasa was-was. Maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, sepatutnya lah, selayaknya lah, seyogyanya lah agar mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Karena bagaimanapun juga ini berkat adanya rahmat Allah terhadap bangsa Indonesia pada waktu itu, berkat adanya pertolongan Allah. Seandainya tidak ada rahmat Allah untuk bangsa Indonesia, tidak ada pertolongan Allah untuk kita semua bangsa Indonesia, bagaimana mungkin bambu runcing bisa mengalahkan Meriam? Ya kalau Meriamnya Meriam Bellina, sudah tua ya. Ini Meriam Belanda, bukan Meriam Bellina, Meriam Belanda. Bagaimana mungkin bambu runcing bisa mengarahkan senjata canggih yang dimiliki oleh orang-orang Belanda, oleh orang-orang Jepang, dengan tank bajanya, dengan mortirnya, dengan rudalnya, dengan bomnya? Bagaimana mungkin kita bisa merdeka kalau tidak adanya pertolongan Allah, tidak adanya rahmat Allah, tidak ada doanya dari para ulama pada waktu itu, dari orang-orang yang soleh. Makanya sangat bijak dalam pembukaan UUD 45 dikatakan berkat rahmat Allah. Para jamaah, maka oleh karenanya kita harus mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk istri anak-anak kita, untuk tetangga kita, teman-teman kita, untuk bangsa, agama dan negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Min husnil Islamil mar'i tarku ma la ya'ni." Sebahagian daripada tanda kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, yang hanya sekedar hura-hura, yang hanya sekedar atas dorongan hawa nafsu belaka. Itulah sebagian daripada tanda kebaikan Islam seseorang. Jadi kita patut mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, jangan mengkufurinya. Maka oleh karenanya kita harus paham definisi syukur itu apa. Apakah merayakan kemerdekaan dengan bermabuk-mabukan itu syukur kemerdekaan? Bukan. Itu malah kufur. Tidak sedikit di beberapa tempat anak-anak muda mereka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan bermabuk-mabukan, dengan berjoget-joget bersama para artis di atas panggung, dalam keadaan mulutnya bau minuman keras. Apakah seperti itu caranya kita mencuri nikmat kemerdekaan? Tentu tidak. Kita jangan sampai salah kaprah. Ini nikmat kemerdekaan, ini nikmat besar yang patut kita syukuri. Maka seyogyanya kita paham pengertian syukur itu apa.
Kalau sekedar hiburan seperti balap karung, balap makan kerupuk, itu pun balap makan kerupuk kalau posisinya sambil berdiri itu juga udah bertentangan dengan ajaran Islam. Nggak boleh orang Islam makan minum sambil berdiri, apalagi sambil joget, pantatnya gewal-gewal ke kanan dan ke kiri. Itu budaya barat. Jangan sampai kita mensyukuri nikmat kemerdekaan tercampur budaya-budaya kafir, budaya barat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayat rajul qaiman. Rasulullah SAW melarang kepada umatnya dengan larangan keras seorang muslim makan minum sambil berdiri. Itu budaya kafir. Lihat orang-orang kafir, ketika mereka minum sambil berdiri, diadukan gelasnya teng, sambil dansa, sambil diiringi musik. Itu bukan ajaran Islam. Mantasaba biqaumin bahwa minhum. Barang siapa kelakuannya, perbuatannya, akhlaknya, gaya hidupnya menyerupai orang-orang kafir, bahwa minhum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Naudzubillah min. Silakan kita merayakan kemerdekaan dengan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang sopan. Kita tunjukkan bangsa ini adalah bangsa yang beradab. Jangan mengikuti budaya-budaya kafir, bermabok-mabokan sambil joget di atas panggung, di depan artis, sambil nyawer. Itu bukan syukur, itu kufur. Naudzubillah min. Kalau bangsa Indonesia merayakan nikmat kemerdekaan seperti ini, saya khawatir nanti turun ajab Allah, bisa gempa bumi, puting beliung dan lain sebagainya. Sadarlah wahai saudaraku, jangan hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu. Kasihan para pahlawan, mereka berjuang mati-matian mengorbankan nyawa, lalu kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan maksiat. Kasihan mereka, menangis mereka di alam kuburnya, melihat bangsa Indonesia sekarang merayakan kemerdekaan dengan hal-hal yang berbau maksiat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pengertian syukur itu adalah sorful abdi jami'a ma'an amallahu alaihi ajli. Seorang hamba Allah, dia pandai menggunakan nikmat dari Allah untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan ridho Allah. Lah kalau kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara berbau, dengan cara melakukan sesuatu yang berbau maksiat, bagaimana mungkin Allah ridho? Enggak ridho Allah. Kalau sekedar balap karung silahkan, balap makan kerupuk silahkan, tapi dengan cara duduk, jangan berdiri. Ini balap makan kerupuk sambil berdiri, sambil dikasih musik joget. Betul hiburan, tapi hiburan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jangan mengandung unsur negatif yang di dalam unsur itu ada budaya kafir. Yaitu berdirinya itu makan kerupuk sambil berdiri. Makanya saya kalau lagi hadir di tablik akbar, ada kiai ceramah minum sambil berdiri, udah saya langsung pulang. Udah malas, udah cacat, udah. Masa seorang kiai minum sambil berdiri? Bagaimana umatnya nanti? Bagaimana jamaahnya? Kalau kiainya aja mencontohkan seperti itu, nggak ada akhlak. Dan tidak boleh orang Islam makan minum dengan tangan kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan dalam sabdanya, "Ana syaitan yakul wa yasrabu bishimal." Bahwasanya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kita tidak boleh mengikuti kelakuan syaitan. Kita bukan syaitan, kita manusia. Dikasih akal, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Kita umat Islam diajarkan akhlak. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang beradab. Kalau orang kafir makan minum pakai tangan kiri, ya wajar mereka kafir. Kita jangan mencontoh mereka. Ini tolong anak-anak kita dikasih tahu pendidikan seperti ini. Dari mulai hal yang kecil, nah makan duduk, nah minum duduk, itu hal sepele, tapi jangan sepele. Kalau biarkan akan jadi kebiasaan nanti sampai dewasa. Nah makannya pakai tangan kanan, nah makannya bismillah dulu. Ini pelajaran akhlak penting. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bila umpama misalnya jikalau seandainya bangsa Indonesia mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan melakukan sesuatu yang berbau maksiat,
khawatir bisa mengundang turunnya azab Allah. Allah kalau sudah mau menurunkan azabnya, satu negara di Indonesia tidak ada seorang pun yang mampu menahan datangnya azab Allah. Gak ada yang mampu. Walaupun dia seorang profesor ahli biofisika atau ahli apalah, nggak bisa. Kekuasaan Allah nggak bisa dilawan oleh kemampuan akal manusia. Jangan sampai kita merayakan nikmat kemerdekaan, syukuran nikmat kemerdekaan, tapi dengan sesuatu yang berbau maksiat, dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Akhirnya Allah murka menurunkan azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Ingat firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan memberikan peringatan kepada kamu. Lain syakartum, jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, termasuk nikmat kemerdekaan, ini nikmat dari Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, nggak tahu deh. Bambu runcing melawan Maryam. Jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum, Allah berjanji niscaya kami benar-benar akan menambahkan nikmat itu kepadamu. Jika seluruh bangsa Indonesia mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan kebaikan-kebaikan, dengan sesuatu yang berguna bagi generasi penerus bangsa, dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berjanji, maka niscaya akan kami buka pintu-pintu keberkahan dari langit. Akhirnya Indonesia akan menjadi negara yang sesuai harapan kita, badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Badatun negara, thayyibatun yang baik, wa rabbun ghafur, dan Allah mengampuni seluruh bangsanya. Awas, hati-hati, sekarang sebenarnya kita lagi dijajah. Penjajahan halus. Ekonomi umat Islam di Indonesia sudah dijajah oleh orang-orang Cina. Cuma kita nggak sadar aja. Sekarang orang-orang Cina udah mulai banyak masuk ke Indonesia karena dibuka pintunya di Kalimantan. Nanti lama-kelamaan Kalimantan akan dikuasai oleh orang luar. Padahal yang disebut merdeka itu, menurut keterangan dari seorang ulama yang bernama Al-Alim Al-Allamah Syekh Umar Al-Mukhtar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Inna Allaha ta'ala khalaqaka hurrun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu sebagai orang merdeka. Fakun hurrun kama khuliqta, maka jadilah engkau orang merdeka sebagaimana engkau diciptakan oleh Allah sebagai orang merdeka. Dan yang disebut merdeka itu adalah wal hurru huwallazi la yabi'u aqlahu wala fikrahu wala muwafiqahu wala watanahu lil akharin. Yang dimaksud merdeka itu adalah tidak menjual akal, pikiran, keberpihakan dan tanah airnya kepada bangsa lain, kepada negara lain, kepada orang lain. Maka ketika umpama ada orang menjual akal pikirannya, keberpihakannya, bahkan menjual tanah airnya kepada bangsa lain, berarti yang bersangkutan telah melepaskan diri dari kemerdekaannya. Maka akhirnya dia akan dijajah, akan berada dalam cengkraman negara lain. Jangan sampai negara kita dijual ke bangsa lain. Jangan sampai kita pertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Hidup atau mati wajib
kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Hubul watan kata Nabi minal iman. Cinta tanah air adalah merupakan bagian daripada iman. Maka setiap orang yang beriman wajib mempertahankan tanah airnya dan segala macam bentuk-bentuk penjajahan, baik penjajahan yang kasar maupun yang halus, baik penjajahan ekonomi dan lain sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian merdeka yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Umar Al-Mukhtar rahimahullahu taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang seyogyanya harus selalu kita ingat dan jangan dilupakan. Yang pertama 17 Ramadan, yang kedua 17 rakaat, yang ketiga 17 Agustus. Jadi ada 3 macam 17 yang seyogyanya harus kita ingat dan jangan dilupakan. Yang pertama 17 Ramadan adalah hari di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai way of life, sebagai pandangan hidup, sebagai petunjuk hidup bagi orang-orang yang beriman yang ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Di mana wahyu yang pertama kali diterima oleh beliau di Gua Hiro, yaitu pada hari Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 Pil, bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 610 Masehi, sebanyak 5 ayat yang berbunyi. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 17 Ramadan jangan dilupakan. Maka seyogyanya lah umat Islam manakala berada di tanggal 17 Ramadan hendaknya mereka memperingati hari diturunkannya Al-Quran. Al-Quran inilah imam kita. Al-Quran inilah yang akan menemani kita nanti di kegelapan alam kubur. Al-Quran inilah nanti yang akan menerangi alam kubur kita asalkan kita rajin membaca Al-Quran. Al-Quran inilah yang akan menuntun kita ke surga. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, Inna hadzal Quran syafi'un musaffa'un man ittaba'ahu qadahu ilal jannah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah pemberi syafaat kelak di hari kiamat, dan syafaatnya diterima oleh Allah. Al-Quran akan memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat manit taba'ahu, kepada orang yang mengikuti ajaran Al-Quran, kepada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kepada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kepada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin dalam kehidupan. Maka barang siapa yang mengamalkan ajaran Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai imam, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, maka qadahu ilal jannah, kelak di saat dia melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke surga, yang apabila kedua telapak kaki kita tergelincir maka jatuhlah kita ke dalam kobaran api neraka untuk selama-lamanya dan tidak ada yang bisa menolongnya. Saat itu Al-Quran akan datang memegang tangan kita dan membawanya kita masuk ke dalam surga. Itulah 17 dan tidak dilupakan 17 Ramadan. Yang kedua 17 rakaat. Maksudnya adalah sholat fardu 5 waktu, termasuk di dalamnya kewajiban sholat Jumat. Ini jangan dilupakan. Karena apabila di suatu kampung, di suatu desa, di suatu kota, di suatu negara sudah tidak ada lagi kelihatan orang-orang Islam mendirikan sholat, maka itu artinya Islam di kampung itu sudah nggak ada. Di BK masih dikatakan banyak umat Islam karena masih banyak orang yang sholat. Coba kalau satu BK semuanya meninggalkan sholat berbondong-bondong, musola-musola kosong, masjid-masjid kosong, tidak ada yang sholat 5 waktu, tidak ada yang adzan, tidak ada yang jumatan,
kemerdekaan tinggal nama doang. Akhirnya orang-orang kafir berbondong masuk ke BK untuk merubah budaya Islam, untuk merubah kehidupan kita. Akhirnya mereka mendirikan gereja, mereka mendirikan wihara dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Yuk kita jaga kampung kita jaga tempat di mana kita tinggal dari virus-virus yang membahayakan iman kita. Dan apabila seorang muslim meninggalkan sholat dengan sengaja, sadar tidak sadar, dia sebenarnya sedang meruntuhkan agamanya. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Maka barang siapa mendirikan sholat, maka sungguh ia mendirikan agama di dalam dirinya. Kalau ia nggak sholat, berarti dia meruntuhkan agama di dalam dirinya. Jadi akhirnya Islam tinggal Islam KTP, tinggal Islam nama doang. Bukti keislaman kita yang paling otentik, yang paling pertama kali akan ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah sholat lima waktu. Itu bukti keislaman kita. Para jamaah, kita ngaku Islam, kalau nggak ada bukti ditolak oleh Allah. Nah, bukti keislaman kita itu sholat. Dan sholat ini bisa menjaga keislaman kita, bisa menjaga iman kita. Apabila kita meninggalkan sholat, meninggalkan yang 17 rakaat, maka keislaman kita nggak akan terjaga. Sehingga manakala menghembuskan napasnya yang terakhir, dia sudah dalam keadaan tidak beragama Islam lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Supaya kita mati dalam keadaan beragama Islam, jangan tinggalkan sholat. Itu 17 rakaat yang tidak boleh dilupakan. Yang ketiga, 17 Agustus tidak boleh dilupakan, karena di dalamnya ada nikmat dari Allah, yaitu nikmat kemerdekaan. Yuk kita sama-sama sedikit aja, nggak usah sampai tuntas ya. Coba, masih hafal nggak kira-kira saya tes nih, lagu 17 Agustus? Coba, saya pengen tahu nih, ngaku bangsa Indonesia, tapi jangan sampai nggak hafal lagu 17 Agustus, nggak hafal Pancasila, satu, lupa lagi apa. Nah, jangan sampai malu kita ngaku bangsa Indonesia. Coba, kita bareng-bareng sedikit aja, kira-kira satu alinea lah, jangan sampai tuntas. Ayo. Coba dimulai dari Pak Adam dulu. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Udah cukup. Merdeka. Luar biasa, masih hafal ya. Seandainya dilanjut hafal nggak? Hafal. PNS. Hafal ya. Ini tuntas sampai tuntas saya. Silakan. Ini tuntas sampai tuntas saya. Udahlah. Capek. Capek. Nggak dianggap ya. Ya. Penting itu, jangan lupakan. Anak-anak cucu kita ya, anak kita harus hafal lagu itu supaya mereka bisa mencatatkan, meresapi, menghayati mana-mana yang terkandung dalam lagu 17 Agustus. Itu hari lahirnya bangsa Indonesia. Nanti kita ceritakan sejarah kepada anak kita. Nah, dulu kita dijajah oleh Belanda. Ceritakan itu, mereka harus tahu sejarah. Jangan sampai kehilangan sejarah. Para jamaah, itulah 3 macam 17 yang seyogianya jangan kita lupakan. 1, 17 Ramadan. 2, 17 Ramadan. 3, 17 Agustus. Mari kita isi nikmat kemerdekaan dengan cara melaksanakan 17 rakaat. Mari kita isi nikmat kemerdekaan dengan cara Bersyukur. membaca Al-Quran yang turun pada tanggal 17 Ramadan. Mari kita isi nikmat kemerdekaan dengan cara bersyukur kepada Allah, yaitu caranya menggunakan nikmat kemerdekaan ini untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai bangsa Indonesia merayakan nikmat kemerdekaan, mensyukuri nikmat kemerdekaan diisi dengan bentuk-bentuk jenis-jenis kekufur
syarran na'udzubillah min jalik. Akhirnya para jemaah mari kita tutup tal kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa darajin عظمت يدي عرات العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم Rabbi pampana bibarakatihim walilal husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li abaina wa ummatina wa ammina wa ammatina wa jaddatina wa jaddatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li man hadana wa hadaina ilal khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah para pahlawan kami yang dahulu mereka berjuang dengan gigih mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah di alam kuburnya. Rahmatilah mereka ya Allah di alam kuburnya. Jadikanlah alam kuburnya taman daripada taman-taman surga. Luaskanlah alam kuburnya, terangkanlah alam kuburnya. Jadikanlah mereka ya Allah ke dalam golongan ahlul khair, ke dalam golongan ahlul jannah, ke dalam golongan ahli surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa salam.